saat bersyukur Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan, baik luar biasa, dahsyat di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan izinkan kami kembali boleh ada bersama di persekutuan doa soteria. Kami memuji-muji Engkau, menyembah dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Saat kami berdoa, Tuhan dengar, Tuhan menjawab, Tuhan melakukan, bahkan terkadang jauh lebih besar dari apa yang kami doa dan kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian syukur sudah dipersembahkan. Telah tiba saatnya untuk Tuhan berbicara bagi kami semua yang hadir. Tuhan tolong kami sekalian, sebab kami semua yang hadir membutuhkan firman-Mu, membutuhkan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami semua. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan berkenan melawat kami sekalian dengan kebenaran-Mu, memberikan kami kekuatan, memberikan kami nasihat, memberikan kami pengajaran-pengajaran yang akan membuat menuntun hidup kami semakin hari semakin lebih baik. Nyatakan pada kesempatan ini Tuhan, kami semua yang siap mendengar adalah orang-orang yang terbatas. Karena itu Tuhan, Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami, curahkan hikmat kuasa. Bahkan hamba yang berbicara juga adalah hamba yang terbatas adanya. Karena itu Tuhan, biarlah oleh urapan Tuhan saja dan oleh kemauan Tuhan, hamba-Mu dapat menyampaikan pesan Tuhan lewat perkataan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ruangan tempat ini kami taruh ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Allah ambil alih sepenuhnya, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama dengan saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali pada tahun 2024 ini Tuhan izinkan kita masih ketemu untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan, bahkan mendengarkan firman Allah. Tema yang akan kita perhatikan pada sore hari ini adalah undangan yang bernilai kekekalan. Tema sore hari ini adalah undangan yang bernilai kekekalan. Saudara, kalau ada tema undangan yang bernilai kekekalan, berarti ada undangan-undangan yang tidak bernilai kekekalan. Ya, itu otomatis ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sajakah undangan-undangan yang tidak bernilai kekekalan itu? Itu adalah undangan-undangan yang saudara terima waktu saudara diundang pergi pesta ulang tahun, pergi pesta pernikahan, pergi pesta apalagi ya, banyak pesta-pesta yang dirayakan oleh orang-orang di dunia ini. Pesta naik pangkat, pesta turun pangkat, tidak ada ya saudara. Biasanya hanya pesta naik pangkat saja. Nah, undangan-undangan itu bersifat sementara, tidak bernilai kekekalan. Kenapa saudara? Karena undangan-undangan yang kita pergi untuk meresponi, ya kita hadiri, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal yang sifatnya ya karena kita kenal, karena kita bersaudara, karena kita mungkin keluarga, jadi kemudian kita pergi hadiri, saudara. Tidak ada nilai kekekalan di sana. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi sore hari ini temanya adalah undangan yang bernilai kekekalan. Nah, ayat yang menjadi rujukan tema ini adalah kitab Yesaya pasal 53 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Yesaya pasal 53 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya mengajak untuk kita sekalian
akan memperhatikan teks ini, membacanya secara bergantian. Saya ayat 1, lalu kemudian Bapak Mama ayat 2, saudara semua, lalu ayat yang ketiga kita sama-sama. Begini bunyi firman Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Siapakah yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara yang terkasih, dimulai dari ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal yang ke-53, ada kata siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan siapakah dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Nah saudara, pertanyaan ini menunjukkan bahwa ketika berita ini disampaikan atau diperdengarkan, itu saudara seperti semacam sebuah undangan, ya, semacam sebuah berita yang menuntut respon, semacam sebuah berita yang menginginkan tanggapan balik dari orang-orang yang mendengarkan berita itu. Nah saudara, berita apakah ini? Kalau kita membaca Yesaya pasal yang ke-52 dan 53, maka berita yang kita temukan adalah berita tentang nubuatan Kristus atau Mesias yang akan datang dan kemudian menderita sengsara. Dan di dalam kesengsaraan dan penderitaannya itu ada maksud dan tujuan. Maksudnya dan tujuannya adalah tidak lain untuk menyelamatkan manusia yang sedang ada di dalam perbudakan dosa, yang sedang ada di dalam pemberontakan, yang sedang ada di dalam kejahatan. Tetapi kemudian lewat nubuatan ini ada berita yang disampaikan bahwa akan tumbuh tunas. Dan tunas itu tidak lain adalah bicara tentang Kristus yang akan datang ke dalam dunia ini setelah 750 tahun nubuatan dari kitab Yesaya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu berita ini disampaikan, nubuatan ini disampaikan, saudara, tidak banyak orang yang mau mendengarkan, tidak banyak orang yang memberikan tanggapan balik atau mau meresponinya. Saudara, bahkan setelah 750 tahun nubuatan ini digenapi, itu pun sama, ya, fenomena yang sama masih terjadi, bahwa orang tidak begitu meresponi berita itu. Orang tidak kemudian memberi dirinya kepada kekuasaan Tuhan yang sudah nyata itu. Padahal saudara yang terkasih dalam Tuhan, berita ini atau undangan ini bersifat bernilai kekekalan, karena bicara soal keselamatan lepas dari dosa, lepas dari kejahatan, lepas dari pemberontakan. Itu adalah saudara yang terkasih dalam Tuhan yang diinginkan, dirindukan oleh manusia selama ini, ya. Nah, berita ini berita baik, good news, saudara. Tetapi justru berita baik ini, undangan baik ini tidak ditanggapi dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan sampai hari ini, setelah 2000 tahun setelah nubuatan ini sudah digenapi, berita ini juga atau nubuatan ini juga yang sudah digenapi, undangan ini juga tidak terlalu diresponi oleh manusia. Tidak terlalu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ditanggapi oleh manusia. Tidak diterima dengan baik undangan ini. Padahal saya ulang, sifatnya kekekalan. Karena melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari perbudakan, memberi kita keselamatan. Itu sesuatu yang penting bagi hidup saudara dan saya. Lihat Yesaya 53 ayat 4. Saya sedikit singgung.
4 dan ayat 5. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 5. Mari membacanya. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saudara lihat, jadi teks ini menunjukkan jelas bahwa Kristus yang dinubuatkan 750 tahun itu, dia datang itu untuk kita. Pemberontakan kita, ya saudara, kejahatan kita, ganjaran yang seharusnya kita tanggung, tetapi dia tanggung yang akhirnya mendatangkan keselamatan buat saudara dan saya. Tapi saya ulang, berita baik ini, saudara, undangan baik ini tidak diresponi oleh banyak orang. Tidak diresponi oleh banyak orang, padahal ini undangan yang bersifat kekekalan. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kita yang mati kepengen masuk neraka? Angkat tangan. Hah? Tidak ada yang masuk neraka? Tidak ada, saudara. Semua orang kalau ditanya kepengen masuk neraka, tidak ada. Semua mau masuk surga. Tapi pertanyaannya, undangan Yesus itu sudah diterima atau belum? Undangan Yesus itu sudah diresponi atau belum? Seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya 53 tadi ayat 1. Siapakah yang mendengarkan berita ini? Siapakah, ya saudara, yang akan melihat kekuasaan Tuhan itu dinyatakan? Siapakah yang mau percaya dengan ini berita? Itu menjadi soal, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya mau mengajak kita untuk meresponi undangan yang bersifat kekal ini. Ya. Jangan saudara dan saya terlena dengan undangan-undangan yang tadi saya katakan sifatnya adalah sementara. Kalau undangan sifat sementara, botong pun cepat, botong pun respon, botong pun suka, saudara. Tapi undangan-undangan yang seperti ini yang sifatnya kekal, justru gairah kita untuk menanggapi, respon kita untuk menanggapi itu sangat kecil atau bahkan tidak ada. Wah, itu sangat tragis betul-betul. Ya, itu miris sekali buat kehidupan kekristenan. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita mau lihat firman Tuhan dari kitab Yesaya 53 ini, ayat 1 dan ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bagaimana kita belajar untuk bisa meresponi undangan Tuhan. Saya dan saudara harus masuk kelompok orang-orang yang mendengarkan atau mau respon, percaya kepada berita tentang keselamatan ini, yang terima ini sebagai sesuatu undangan yang bersifat kekekalan dalam hidup kita sekalian. Yang pertama, mari kita membaca bersama-sama ayat yang kedua dari kitab Yesaya 53. Ayat yang kedua 53, 1, 2, 3. Sebagai tanah yang tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Saya mau tanya saudara, kalau yang datang tuh ganteng, yang datang itu penuh semarak, yang datang itu bukan taruk yang tumbuh, taruk itu lebih tepat, itu tunas muda. Ya saudara, tunas muda yang baru tumbuh, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, itu saya rasa respon orang akan lebih banyak. Ya, kalau yang datang tuh pohon besar, ya, yang datang itu saudara tampan, yang datang itu semaraknya luar biasa. Oh, itu banyak orang yang mau memandang dan banyak orang yang menginginkan. Tapi kitab Yesaya mengatakan bahwa saudara, yang datang itu cuma taruk yang tumbuh. Dia seperti tunas dari tanah kering. Saudara, adakah tunas bisa tumbuh di tanah kering? Itu pertanyaan besar. Ya. Kalau di tanah basah itu banyak, saudara. Dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, kata Alkitab. Dan itu fakta pembuktian dari Kristus waktu hadir di tengah-tengah dunia. Dia hadir lahir di kandang yang hina, lahir dari keluarga yang miskin, seorang tukang
baik bisa datang dari Nazaret. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia juga dibesarkan dengan saudaraku segala keterbatasan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan orang Yahudi, orang Farisi, Saduki tidak bisa terima dia, ya. Karena memang modelnya kayak begini, kok dia bisa sebut dirinya Mesias. Modelnya begini, kok dia disebut Mesias. Ya, modelnya begini, kok dia disebut yang diurapi. Ini jauh dari target. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu orang Israel tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kristus, sebagai Mesias. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Nah, hari ini kita semua yang hadir belajar dari kebenaran ini. Sebenarnya ayat ini sedang memberikan sebuah pengertian balik. Kalau yang datang ini tidak tampan, yang datang ini tidak penuh semarak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang datang ini cuma tunas dari tanah kering, yang datang ini saudaraku tunas muda itu yang baru muncul, ya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengertian baliknya, orang-orang yang meresponi dia juga hanya orang-orang yang tidak tampan saja, hanya orang-orang yang tidak punya semarak saja, hanya orang-orang yang saudara mau juga dianggap sebagai tunas kering yang muncul di tanah kering, tunas yang muncul di tanah kering itu. Hanya itu yang bisa terima dia. Yang tampan tidak mungkin mau terima, yang penuh semarak tidak mungkin mau terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima berita undangan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa pungkiri, bukan saudara, kita tidak mau untuk menerima dia, tapi kadang-kadang sikap kehidupan kita ini yang tidak bisa membuat kita menerima Kristus di dalam hidup kita. Karena tidak mungkin saudara dia yang tidak ada semarak lalu kemudian saudara ada semarak. Dia yang saudaraku tampan itu, yang tidak tampan itu, lalu saudara datang dengan ketampananmu, maka itu akan bertolak belakang. Itu maka tidak akan bisa nyambung. Itu tidak mungkin bisa terkoneksi. Kecuali saudara pun menyerupai, mengambil rupa, mengambil hal yang sama dengan dirinya, baru saudara bisa meresponi undangannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang saya berikan contoh di dalam kitab suci. Ya, mari kita perhatikan kitab Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal yang ke-7. Sebuah kisah. Di kisah ini kemudian ayat 9, mari kita lihat dulu ayat 9. Lukas pasal 7 ayat 9. Yesus ketemu dengan ini seorang perwira, ya saudara. Tapi dia tidak sempat ketemu. Namun dia memberikan sebuah pernyataan tentang perwira ini. Pernyataan ini hanya 2 kali muncul di dalam Alkitab. Satunya kepada perempuan Kanaan, yang kedua ini kepada perwira. Pernyataan apakah itu? Yesus berkata begini, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, akan si perwira itu. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Tuhan bilang, Yesus bilang, saya tidak pernah lihat orang punya iman sebesar yang dimiliki oleh perwira ini. Saudara, iman model apa yang dimiliki oleh perwira ini? Mari kita mundur di beberapa teks sebelumnya. Ayat yang ke-6 sekarang, Lukas pasal 7 ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 7 ayat 6, jemaat sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat 7, 1, 2, 3. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini perwira loh.
Secara sekuler dia punya jabatan, jabatannya perwira. Saudara, kalau dilihat dari religius, dia juga orang yang cukup mantap. Maksudnya begini, dia disumbang bait Allah terus. Kalau saudara baca ini cerita rentetan Lukas pasal 7. Jadi secara sekuler dia ada jabatan. Secara religius ini orang sumbang banyak untuk pembangunan rumah Allah, rumah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini anggap sa bos. Ya. Saudara, kalau bos yang undang orang itu tidak tampan. Orang itu semaraknya tidak ada. Kalau saya pakai bahasa yang lebih sederhana, ece-ece. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, itu pasti dia punya perlakuan tidak baik. Saudara. Apalagi dia rasa dia Yahudi, ya, dia seorang Israel. Dia pasti akan bilang begini, dipanggil Yesus datang. Dan itu memang betul terjadi di awal, dia suruh panggil Yesus. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kemudian Yesus masih di tengah perjalanan, dia mengalami sebuah perubahan. Ya. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 kita melihat perubahan itu yang tadi kita sudah baca. Ya. Bahwa dia kemudian berkata, saya tidak layak terima Yesus itu. Saya tidak layak untuk terima dia di rumahnya. Saya tidak layak. Kalau dia katakan saya tidak layak, itu berarti dia sedang menyatakan dirinya bukan siapa-siapa. Dia miskin, dia lebih rendah, dia lebih, saudaraku, ada di bawah, dan Yesus lebih tinggi dari dia. Waktu Yesus mendengarkan pernyataan itu, Yesus berkata, iman sebesar ini aku belum ketemu di tengah-tengah orang Israel. Amin. Siapakah yang bisa menghadirkan Yesus? Hanya orang-orang yang punya sikap merendahkan diri. Saudara, jadi Anda boleh ganteng, Anda boleh cantik, Anda boleh punya rumah 5 lantai, Anda punya mobil boleh bajejer, mulai dari trek ya, sampai kepada demo mangkali, ya toh saudara, mulai dari trek sampai di demo, pokoknya rumah bajejer dengan mobil, ya saudara. Lalu saudara punya motor, mulai dari Revo sampai kepada mungkin motor yang paling mahal, apa itu saya tidak tahu juga. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu tidak jadi soal, tetapi Anda mesti ingat untuk bisa menjadi orang-orang yang terima berita keselamatan, terima berita tentang Mesias, terima Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita mesti tundukkan diri kita, kita mesti rendahkan diri kita serendah-rendahnya, karena tanpa itu maka Kristus tidak mungkin bisa hadir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, datang ibadah. Datang ibadah. Jangan bawa lupung ganteng. Jangan bawa ganteng. Ya. Bilang samping kiri kanan lagi, datang ibadah. Datang ibadah. Jangan bawa lupung kaya. Jangan bawa lupung kaya. Gitu. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena kekayaan dan semua yang kita banggakan itu akan menghalangi saudara dan saya untuk bisa mengalami sesuatu dengan Tuhan. Makanya saudara lihat, Yesus pernah bilang, orang kaya itu sukar masuk kerajaan Allah. Karena mau datang ikut Yesus, tapi dia punya kekayaan dia sudah lepas. Oh, saudara bisa. Maksudnya saya ulang lagi, bukan berarti kita kemudian jadi miskin betul-betul, bukan. Boleh, tadi saya bilang, Anda mau kaya raya tidak jadi soal, tapi sikap hati kita. Saudara, saya selalu bicara begini, ingat baik-baik ya. Sesuatu yang keluar dari manusia tubuh kita, itu adalah sesuatu yang tercipta dari manusia batinia kita. Ya. Saudara, lihat ini ayat dulu, Amsal 19 ayat 27. Kitab Amsal 19 ayat 27. Amsal 19 ayat 27. Salah. Saya lihat itu ayat dulu ya. Ayat bagus. Saya lupa ini. Kitab Amsal 27 ayat 19. Kok 19:27 ya. Kita perhatikan dulu itu teks.
Ayatnya berbunyi bahwa seperti air mencerminkan. seperti air mencerminkan. Nah itu dia, itu 27 ayat 11. Kita balik. Ya, mari kita baca itu ayat Amsal 27, 19. Ya, 1, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi saudara, saya ulang, Anda dan saya boleh kaya secara manusia jasmani kita, manusia tubuh kita, boleh ganteng, boleh cantik, boleh, semuanya boleh. Tapi ingat bahwa saudara yang terkasih dalam Tuhan, di balik kegantengan kita itu kadang-kala muncul sesuatu yang lain, yang namanya datang dari manusia hati kita. Bahasa yang sederhana itu adalah batin kita. Ya, manusia itu terdiri dari dua, ya, tubuh atau jiwa dan roh. Atau orang trikotomi bilang tubuh, jiwa dan roh. Ya, dikotomi bilang tubuh, jiwa atau roh. Jadi saudara, jiwa atau roh itu akan memancar lewat tubuh kita. Jadi orang tidak tahu kita pun jiwa, orang tidak tahu kita pun roh. Tapi begitu lihat tubuh kita, sikap yang keluar, orang tahu siapa kita. Tuhan itu begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia tidak nilai yang kelihatan di luar. Dia tidak lihat yang lu harta banyak. Dia tidak lihat yang lu punya kegantengan, kecantikan, lu punya jabatan, pangkat. Dia sonde lihat. Tetapi apa yang memancar keluar dari kegantenganmu, apa yang memancar keluar dari kecantikanmu, apa yang memancar keluar dari, saudaraku, kekayaanmu, itu menjadi soal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saudara, karena kalau yang keluar itu tidak baik, maka itu membuktikan bahwa hati kita sebenarnya tidak baik. Manusia batinia kita tidak baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kembali kepada Lukas 7. Dia perwira kaya, tapi hatinya miskin. Dia perwira yang saudaraku banyak sumbang untuk pekerjaan Tuhan, tapi hatinya rendah hati. Dia tidak bilang Yesus apa. Dia pikir khotbah di mana-mana tuh. Itu gereja dokter yang bangun. Sonde ada. Saudara, dia tidak bangga dengan saudaraku sumbangan dia. Dia tidak bangga dengan saudara jabatan dia sebagai perwira. Hatinya berbeda. Dan ekspresi hatinya itu dia nyatakan kepada Kristus. Dia bilang jangan suruh dia, kasih tahu sepatah kata saja, aku tidak layak terima dia. Saudara, saya rasa ini perwira rumah ini mangkali rumah istana. Saudara terkasih dalam Tuhan, kursi itu bukan sofa yang murahan yang kayak kita punya yang 2 juta itu. Ya, saudara terkasih dalam itu beta yakin itu perwira rumah. Ya. Tapi sekali lagi, dia tidak merasa bahwa itu semua dapat dijadikan alasan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Sikap kerendahan hati, sikap yang saudaraku membutuhkan Tuhan, sikap yang betul-betul miskin di hadapan Allah, itu yang diperlukan oleh Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan meresponi undangan Allah. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, makanya Matius 5 ayat 3 berkata begini. Matius 5 ayat 3 dan ayat 4, 2 ayat ya. Matius 5 ayat 3 dan ayat 4. Jemaat 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi saya ulang, ini kalimat tidak bermakna secara nyata ya, tapi ini bicara soal hati manusia. Jadi bukan miskin harta, bukan. Ada orang miskin harta tapi hati sombong. Ada. Sumiskin sombong lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sujelek sombong lagi. Itu banyak. Jadi bukan soal kelihatan itu, tapi manusia batin, manusia hati kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau manusia hati kita berkenan kepada Allah, maka itu ayat tadi berkata, berbahagia kau orang miskin di hadapan Allah, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Allah. Karena orang miskin di hadapan Allah pasti dia respon undangan Tuhan. Dia pasti percaya berita keselamatan. Dia pasti merasa bahwa Tuhan penting di dalam hidupnya. Dia pasti
dunia. Dia tahu kekayaan saya tidak bisa membuat dosa saya selesai. Dia tahu, saudaraku, kegantengan saya tidak bisa membuat kejahatan saya selesai. Hanya Kristus Tuhan yang bisa menyelesaikan semua dosa-dosa saya. Makanya dia datang dan mencari Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa orang susah meresponi undangan Tuhan? Selain dia tidak mau jadi miskin di hadapan Allah, ya, tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, saudara, banyak orang tidak bisa respon undangan Tuhan itu karena berargumentasi dan membantah Tuhan, ya. Karena dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ada semarak, ya. Tuhan itu sekali lagi tidak tampak. Yeremia pasal 53 ayat 2 tadi mengatakan, maka dia lebih memperdulikan sesuatu yang bernilai semarak. Dia lebih memperdulikan sesuatu yang bernilai tampan. Bikin apa toe dengan yang sonada semarak itu? Kan begitu, saudara. Bikin apa toe dengan sesuatu yang nilainya rendah, nilainya kecil? Maka orang ini tidak akan respon undangan ini, saudara. Karena dia melihat nilainya di bawah dari undangan yang lain. Mari kita lihat contoh kasus Lukas 14. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 21, Lukas pasal 14 ayat 21 lebih dulu, ya. Lukas 14 ayat 21 lebih dulu. Mari kita baca Lukas 14 21. 1, 2, 3. Maka sampailah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Sebab kenapa? Ayat 17. Mari kita lihat. Kenapa kau cari yang miskin-miskin dan cacat-cacat, yang buta-buta? Karena, saudaraku, ada orang lain yang lebih dulu diundang, tapi mereka tidak mau datang. Karena mereka merasa bahwa undangan ini undangan rendahan, ya, tidak ada nilai apa-apa. Kau yang undang kita ini sone tampan, yang undang kita ini semarak, sone ada. Bikin apa respon di undangan? Ayat 17 sampai 20. Lukas 14. Mari kita baca ini teks 17 sampai 20. 1, 2, 3. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Jadi saudara, yang satu rasa bahwa undangan bikin apa, Pi? Yang penting di ladang. Ini undangan lebih penting di ladang dibandingkan undangan Yesus. Yesus yang tidak ada semarak itu, Yesus yang tidak tampan itu. Bikin apa respon dia? Ayat 18-19 sekarang. 1, 2, 3. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ayat 20, 1, 2, 3. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Aku baru kawin, karena itu aku tidak bisa datang. Yang satu bilang lagi baru beli kambing domba, masih baru kebiri. Yang lain bilang pergi ladang. Yang lain, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pokoknya ada urusan masing-masing. Dan mereka tidak peduli dengan undangan Kristus. Makanya tadi di ayat 21 yang awal kita baca, akhirnya saudara pergi carilah orang-orang cacat, orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Karena orang-orang miskin, orang-orang cacat kalau bilang, Pi tinggal makan saja di pesta. Pesta sudah disediakan, dong pergi. Karena mereka rasa mereka tidak punya makanan, mereka cacat, mereka tidak bisa kerja, mereka buta, mereka tidak mungkin bisa mendapatkan sesuatu, mereka lumpuh dan mereka butuh yang sudah siap. Karena itu mereka pasti respon undangan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tidak mau respon undangan Tuhan karena sekali lagi dia merasa ada banyak hal lebih penting daripada apa yang harus dia responi tentang Tuhan. Saudara, fakta ini ada banyak di lapangan. Kalau ada undangan pesta dan undangan ibadah, ya, saudara,
Kira-kira pilih mana? Jujur. Pasti pesta. Ya. Belum lagi kalau itu pesta tuh kotong pun keluarga. Itu kotong akan bilang, kotong perasaan kalau sempina karena perasaan. Karena keluarga. Tapi kita tidak perasaan dan Tuhan Allah kan? Pak Yandri bilang, apalagi kalau itu undangan langsung. Ya itu, saudara, kalau undangan langsung itu orang tidak mau tolak itu. Waktu ada mampu sendiri datang nak. Saudara kan, itu doakan pilih undangan langsung itu. Makanya Pak Yandri bilang, lu mau Tuhan yang undang langsung. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, mau Tuhan undang langsung itu. Tuhan kan undang kita ini lewat hamba-hambanya. Tuhan undang kita lewat lonceng gereja. Tuhan undang kita lewat warta jemaat. Tuhan undang kita lewat pengumuman-pengumuman di radio-radio Kristen. Tuhan undang kita media-media sosial, di WA, di Facebook. Ya, ada gereja-gereja kan yang rajin. Marilah ibadah bersama dengan kami. Ibadah pagi minggu jam pertama begini, kedua ibadah kedua begini, jam begini. Saudara, diundang kita. Tapi orang banyak tidak respon akan undangan-undangan itu. Orang lebih respon dengan segala sesuatu yang dia rasa lebih penting. Argumentasi akan diberikan orang kepada orang-orang yang akan memberikan argumentasi, sama seperti mereka minta maaf. Ya sudah. Mereka akan minta maaf. Untuk sesuatu yang bernilai kekekalan orang minta maaf. Untuk sesuatu yang bernilai sementara orang tidak minta maaf. Orang lakukan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, tapi itulah Alkitab sudah berkata. Tinggal kita yang baca firman, mau respon yang mana? Ya. Mau pakai ini Lukas 14 ayat yang ke-17 dan ayat 20. Mau jadi orang Kristen yang lebih mementingkan ladang, lebih mementingkan saudaraku binatang yang kita pelihara, lebih mementingkan saudaraku apalagi ya perkawinan, keluarga dan lain sebagainya. Kalau kita jadi kelompok ini, maka saya ulang, kita sama dengan orang-orang Israel pada masa itu. Ya. Saudara, tapi biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang ada di ayat 21. Saya bersyukur saya ini sebenarnya orang miskin, orang cacat, orang buta ya, secara rohani. Tuhan temukan saya di jalan. Tuhan temukan saya ada di lorong-lorong kota. Seandainya Tuhan tidak ketemukan saya, saya mati secara rohani. Maksudnya begini saudara, kejahatan itu telah membuat kita menjadi orang-orang yang ada sebenarnya dalam keadaan cacat, buta, ketelanjangan, lumpuh. Tapi Tuhan temukan kita. Kalau saudara bisa ditemukan Tuhan, jangan sekali lagi menyatakan diri saudara ada sesuatu, jangan. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau temukan saya. Seorang yang bernama Saulus, kita tahu benar, waktu Tuhan temukan dia di jalan lurus itu menuju ke Damsyik. Saudara terkasih dalam Tuhan, Saulus itu seorang pejabat negara ya, yang sedang melakukan tugas negara, yaitu bunuh orang-orang Kristen. Tapi begitu Tuhan ketemu dia di jalan menuju ke Damsyik, dia rela, saudara, dia tinggalkan dia punya undangan untuk pergi bunuh orang. Dia relakan itu undangan yang mungkin kalau dia pulang bawa berita kepada kerajaan Romawi, saya sudah bunuh 15 pendeta misalnya ya. Saya sudah bunuh 20 keluarga Kristen. Mungkin pangkat akan naik, mungkin gaji akan naik, jabatan akan naik. Tapi ketika Kristus menemukan dia di jalan lurus menuju ke Damsyik, dia rela tinggalkan semua karena dia merasa ini undangan lebih penting, ini undangan bersifat kekekalan, ini undangan akan bawa saya ke sorga dibandingkan dengan gaji yang akan naik, pangkat yang akan naik, semua yang akan naik itu sementara. Saya rela tinggalkan
dan saya respon Tuhan yang di atas segala-galanya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau Tuhan temukan saudara, ingat, mesti ingat baik-baik. Kalau lonceng gereja bunyi minggu dan saudara dengar di saudara perut, anggap saja itu Tuhan menemukan saudara. Ya. Tuhan, beta terima kasih. Tuhan hari ini kasih ingat beta lewat lonceng gereja. Ada orang Sabtu malam sustel alarm. Jam 7 ibadah, setel memang saudaraku jam 6. Ya. Saudara, alarm bunyi, dia pikir mati. Alarm bunyi, dia pikir mati, naik tidur ulang lagi. Aduh, saudara. Itu orang yang sebenarnya sedang menolak undangan dari Tuhan. Hari ini kita semua dengar firman. Kalau kita mau respon undangan Tuhan, jangan banyak argumentasi. Ya, jadilah rasul-rasul Paulus. Kalau Tuhan temukan kita, katakan kepada Tuhan, ini aku, ini saya Tuhan. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, beri hidup saudara kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang tahu undangan ini begitu penting. Ya. Mari kita lihat yang ketiga. Ya, saudara terkasih, kita pindah sekarang ke ayat Yesaya 53 tadi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memperhatikan Yesaya 53. Yang kedua yang saya mau soroti pada kesempatan ini, ayat 3. Ya, mari kita baca ayat 3. 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yang kedua, yang ketiga, siapa orang-orang yang mau meresponi Tuhan? Saudara, hanya orang-orang yang merasa bahwa dia ini sedang sakit. Ayat itu bilang, ayat yang keempat, saudara, sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikul. Jadi kalau saudara tidak rasa sakit, saudara tidak akan butuh Tuhan. Karena Tuhan dia adalah tabib. Orang kalau sakit dulu baru butuh Tuhan. Saudara lagi sehat, dokter undang, ada pemeriksaan gratis di balai desa misalnya. Besok sakit berpikir lagi apa? Undangan angka buah. Tapi coba tadi malam baru saja saudara jatuh di kamar mandi. Waduh, saudara mulai curiga, jangan sampai saya mulai darah tinggi. Itu tiba-tiba undangan datang, saudara akan respon. Mungkin saudara orang pertama yang akan hadir di balai desa, ya, atau di kelurahan. Saya ingat waktu saya masih sekolah SD, saudara, kalau bilang datang itu baju putih-putih, itu saya mulai lari hilang kabur. Karena saudara mau imunisasi waktu itu tuh, ya. Itu saya paling takut yang namanya imunisasi, lari hilang. Karena itu dulu kami guru-guru tuh kalau bidan semua datang 1 jam atau 2 jam perawat mau datang, kami sudah dikunci satu kelas. Mana ini satu kelas semua, mana ini histeri semua, saudara, karena takut jarum. Dan terkasih dalam Tuhan. Hanya orang-orang sakit yang butuh tabib. Makanya saudara, kalau orang masih rasa sehat, Tuhan dia anggap tidak penting. Padahal saudaraku, manusia ini semua punya penyakit rohani. Yang sebenarnya dimaksudkan dalam ayat ini bukan hanya penyakit jasmani, penyakit rohani. Saya berikan contoh ayat. Mari kita lihat Lukas, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-31. Lukas 5 ayat 31. Ya, saya minta tolong bantu baca. Sabar, saya hitung. 1, 2, 3. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib,
tetapi orang sakit. Orang sehat tidak perlu tabib. Yang perlu itu siapa? Yang sakit. Yang dimaksud siapa? Mari lanjut di ayat berikutnya 32. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi yang dimaksud sakit ini siapa? Yang berdosa itu. Ya. Jadi saudara, sakit itu bahasa simbol, ya, yang menunjukkan bahwa orang berdosa itu punya penyakit rohani. Jadi sekarang saya tanya, siapa yang di sini tidak berdosa? Ada yang angkat tangan? Bilang samping kiri kan, kamu sakit. Karena kita semua orang berdosa. Kalau kita semua orang berdosa, berarti kita ini orang-orang sakit. Kalau kita orang sakit, seharusnya terima undangan ini, kita respon. Matius pasal 11 ayat 28 29, Yesus bilang begini. Matius 11 28 29, ayat terkenal nih, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah ruk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan undang kita karena Dia tahu kita sakit. Dia datang sebagai tabib karena Dia tahu kita tidak mungkin sembuh dengan tabib-tabib yang ada di dunia ini. Karena ini persoalan bukan hanya sakit jiwa, tapi juga saudaraku sakit batin. Ini bukan persoalannya sakit tubuh, tapi ini sakit roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara cuma sakit tubuh, rumah sakit St. Yohanes ada. Sekarang rumah sakit Penboy ada, saudara. Tapi untuk sakit rohani tidak bisa. Saudara stres, naik mata ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi ini persoalan rohani. Siapa yang menyembuhkan ini? Yesus datang sebagai tabib menemukan kita. Nah, seharusnya kita semua menyadari bahwa saya sakit dan saya butuh dokter. Saya sakit dan saya butuh tabib. Dan karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, siapakah orang-orang yang akan meresponi undangan Tuhan? Hanya orang-orang yang merasa diri berdosa. Hanya orang-orang yang merasa diri sekali lagi dia ada dalam penyakit rohani. Dialah yang akan datang kepada Allah. Dialah yang akan mencari Allah. Dialah yang akan datang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Sebab dia yakin waktu dia memberi hidupnya kepada Allah, dosanya diselesaikan, dosanya diampuni, dia mengalami kelepasan, dia mengalami pemulihan, dan dia sembuh dari sakit secara rohani. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen tidak pergi gereja, ada orang Kristen tidak beribadah, dia sedang sakit, dan mungkin itu sudah penyakit kronis. Kalau dia kanker, dia sudah stadium 4. Kalau dia tumor, sebentar lagi dia akan mati secara rohani. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi banyak orang kan tidak sadar, sehingga yang dia lihat apa? Cuma jasmaninya, rohaninya dia tidak lihat. Saudara terkasih dalam Tuhan, padahal rohani lagi sakit. Malah orang-orang seperti ini suka bilang, mosong pergi gereja terus cuma beta lihat, mosong ke sakit-sakit terus. Padahal dia sendiri sudah mau mati nih, tumor stadium akhir. Secara rohani itu kita sakit, tapi jasmani kita sakit, rohani sudah sembuh oleh karena penebusan di dalam Kristus. Ada amin? Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, sama seperti saya sekarang pilek lagi nih, ya. Tapi meskipun aku pilek, rohaniku tidak pilek nih. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Saudara terkasih, ini penting. Karena itu semakin hari kita mesti semakin menyadari, tanpa Kristus beta sakit, tanpa Yesus beta sakit, beta butuh Yesus. Saudara, ya, kalau orang semua punya pikiran seperti ini, undangan Tuhan itu akan diresponi tiap hari. Undangan Tuhan itu akan diresponi, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena tidak ada orang sehat, ya, secara rohani. Semua orang mengalami yang namanya sakit, dan dia membutuhkan Kristus ada di dalam hidupnya.
Saudara terkasih dalam Tuhan, boleh yang kedua, secara jasmani. Ya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan penyakit jasmani itu datang untuk memulihkan kerohanian kita. Kenapa? Karena ada banyak orang kalau sakit jasmani, sakit rohani saja, jasmaninya sehat, dia lupa Tuhan. Jadi Tuhan kadang-kadang kasih sakit dua-dua. Tuhan beri sakit dua-dua, secara jasmani juga Tuhan hajar dia dengan penyakit supaya dia mulai mencari Tuhan. Tapi sayangnya, sudah terkasih dalam Tuhan, Tuhan punya maksud baik. Lewat penyakit jasmani itu sembuh juga rohanimu. Tetapi ada banyak orang sakit jasmani dia perhatikan, rohani dia tidak perhatikan. Jadi dia cuma cari Kristus demi kepentingan penyakit jasmani. Dia tidak cari Kristus demi kepentingan penyakit rohaninya. Saya pernah diminta untuk mendoakan orang. Saudara, orang ini penyakit paru-paru. Ya. Lalu kemudian datang dan saya bilang sama dia, Bapak, Tuhan Yesus itu maha penyembuh. Dia mampu menyembuhkan. Ya. Tapi Bapak, sebagai hamba Tuhan saya sampaikan, Bapak kenapa sakit paru-paru? Saya tanya. Ya, menurut dokter Bapak bisa perokok terlalu banyak. Nah, berarti Bapak, ini Tuhan izinkan terjadi supaya Bapak berhenti rokok sudah. Supaya Bapak kasih Bapak hidup untuk Tuhan. Ya, Tuhan masih kasih izinkan Bapak hidup. Ini berarti Tuhan punya kasih karunia buat Bapak. Sembuh itu urusan Tuhan secara jasmani. Tetapi penting ini Tuhan ingatkan lewat para dokter, Tuhan pakai mereka supaya Bapak berhenti, supaya memberi hidup kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kemauan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu penting. Tapi saudara tahu, dia balik belakang, dia bilang begini, mau sembuh sesarat pun banyak lagi. Mau doa atas kita untuk sembuh sesarat banyak lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, artinya dia mau kesembuhan jasmani, tapi dia rohaninya dia tidak mau sembuh. Itu salah itu. Orang harus menyadari bahwa Tuhan kadang-kadang, saya ulang lagi, memberikan sakit jasmani itu untuk supaya kita perhatikan kerohanian kita. Ada orang tukang selingkuh, saudara, lalu kemudian mengalami sakit jantung. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan sakit jantung itu membawa dia pada ujung kematian. Waktu dia mau meninggal, sunapas satu. Ya. Lalu kemudian istrinya ada di samping dia. Dia istri bilang, Bapak, mungkin suatu lama lagi Bapak sudah, Mama akan jadi janda. Kan begitu. Tapi sebelum Bapak jalan, Mama kasih ingat, kalau ada yang Bapak menyimpan di dalam hati, tapi Bapak mulai mengaku dan Tuhan sudah. Dia air mata mulai meleleh, dia menangis. Waktu dia menangis, dia pegang istriku tangan. Ya sudah. Betul, Mama. Kan aku semua putus kan? Betul. Kenapa, Mama? Mama tanya, kenapa, Bapak? Ini Bapak ngomong cepat sudah. Mama bilang begitu. Ngomong cepat sudah. Memang Bapak suka sakit hati Mama. Nah, karena lu sakit hati kenapa? Mama terus mulai tensi naik. Tadi Mama menangis, ini kali Mama mau mengaku, jadi dia pun tensi mulai naik. Memang Bapak selama ini selingkuh. Mana sah? Satu di tablolong Mama. Mana lain? Kesal. Sebelum lu putus nafas. Ini saya kira putus nafas. Yang satu lagi di tilong Mama. Satu lagi mana? Di mana lagi? Masih ada. Iya Mama, tiga. Yang satu lagi camplong. Langsung mati. Sudah. Nah ini bersyukur kalau masih bisa Tuhan izinkan lu sakit jantung, lalu kemudian lu mengaku dosa. Ya kadang-kadang Tuhan izinkan begitu.
sakit jasmani bawa pada pertobatan. Saudara yang terkasih dalam, daripada lu sehat-sehat, padahal selingkuh jalan lancar terus, sehat-sehat tapi korupsi jalan lancar terus, sehat-sehat padahal mabok laru jalan terus. Ini banyak. Lalu dia bilang, Tuhan sayang beta. Bapak lanjut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu parah. Rohanimu saya ulang sudah stadium akhir. Secara jasmani lu sehat, padahal rohani semua mati. Bersyukur saudara kalau Tuhan izinkan teguran lewat sakit jasmani, ketong bersyukur. Karena kadang-kadang botong ini kan sudah ingat botong perbuatan yang salah yang menyakiti. Tuhan izinkan itu semua supaya botong ini sadar dan datang kepada tabib yang ajaib. Tuhan, Engkau Allahku yang luar biasa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu penting untuk kita sama-sama ingat. Jadi ingatlah baik-baik hal yang ketiga ini. Saudara, hanya orang-orang yang rasa diri sakitlah yang hanya bisa datang menerima undangan sejati itu. Kalau kita tidak merasa sakit dan sengsara, kita tidak mungkin akan cari Tuhan. Kalau kita tidak merasa sakit dan menderita secara rohani, kita tidak mungkin akan datang kepada Sang Tabib ajaib. 3 hal ini kiranya menolong kita sekalian, sehingga hari lepas hari ingat, undangan yang bersifat kekekalan ini penting. Ya, meskipun orang lain sontoy, orang Kupang bilang, orang lain soalnya mau respon, tapi beta dan saudara botong respon semua ini undangan. Ya, botong mesti rasa diri, Tuhan, beta ini miskin, beta hina, tanpa Tuhan beta bukan siapa-siapa. Makanya Yesus pernah berkata dalam suratan Korintus, aku datang menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Kaya dalam hal apa? Bukan jasmani, hal rohani. Supaya kita kaya secara rohani, Tuhan datang cari kita yang miskin-miskin. Yang rasa kaya, Tuhan tidak cari dia lagi. Yang rasa miskin, itu yang Tuhan cari. Saudara, makanya jangan berargumentasi, jangan berdalih dengan Tuhan. Berikan hidup saudara kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, satu pujian kita siapkan bukan dengan barang fana, dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan. Ya, boleh singer Suel bantu menyanyi. Terima kasih Tuhan, karena bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, kami ditebus hanya karena darah Kristus, darah yang mahal. Mesias yang telah datang